Bab 6. Pagi itu Devi bangun dengan perasaan yang sangat berat. Ia duduk lama di tepi tempat tidur sambil menatap lantai kamar. Sudah beberapa hari terakhir hidupnya terasa seperti berjalan di tempat yang salah. Kantor yang dulu ia banggakan, sekarang justru membuatnya merasa tidak diinginkan. Devi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia mencoba mengingat kembali semua yang terjadi. Dimarahi di depan orang-orang, kesalahan laporan, email dari HRD. Semua seperti menumpuk tanpa memberi ruang untuk bernapas. Di meja kecil dekat tempat tidurnya, ada sebuah amplop putih. Di dalamnya ada satu lembar kertas. Surat pengunduran diri. Devi menatap amplop itu lama. Semalam ia menulisnya dengan tangan gemetar. Beberapa kali ia berhenti karena air matanya jatuh ke kertas. Ia menarik napas panjang. Kalau memang aku tidak dibutuhkan di sana, mungkin ini yang terbaik, bisiknya pelan. Namun tetap saja, ada sesuatu di dadanya yang terasa sakit. Seolah ia sedang meninggalkan sesuatu yang pernah sangat berarti baginya. Ketika Devi sampai di kantor, suasana terasa seperti biasa. Orang-orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tapi Devi tidak lagi peduli dengan tatapan mereka. Hari ini ia hanya ingin menyelesaikan semuanya. Ia duduk di mejanya dan mengeluarkan amplop putih itu dari tas. Tangannya sempat berhenti di atas meja. Lalu ia menutup mata sebentar. Sudah cukup. Ia berdiri. Langkahnya pelan menuju ruang direktur. Namun sebelum sampai ke sana, seseorang memanggilnya. Devi. Devi menoleh. Maya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Dengan senyum yang sama seperti biasanya. Kamu mau kemana? Tanya Maya. Ke ruangan Pak Faisal. Kenapa? Devi mengangkat amplop di tangannya sedikit. Maya pura-pura terkejut. Kamu resign. Devi hanya mengangguk kecil. Maya mendekat sedikit. Aku sudah bilang kan, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat pelan. Tapi cukup untuk membuat dada Devi terasa semakin sesak. Devi tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan kembali berjalan menuju ruang Faisal. Maya menatap punggungnya dengan senyum tipis. Sebelum Devi sempat mengetuk pintu ruangan Faisal, sekretaris tiba-tiba keluar dengan wajah panik. Pak Faisal sedang marah besar. Devi terdiam. Ada apa? Tanya Devi. Sekretaris itu menatapnya ragu. Katanya ada data perusahaan yang bocor. Jantung Devi berdetak lebih cepat. Bocor. Belum sempat ia bertanya lebih jauh. Pintu ruangan Faisal tiba-tiba terbuka keras. Faisal berdiri di sana dengan wajah sangat tegang. Matanya langsung mencari seseorang di ruangan luar. Dan berhenti tepat pada Devi. Masuk. Suara itu keras. Semua orang di kantor langsung terdiam. Devi berjalan masuk dengan perasaan tidak tenang. Begitu pintu tertutup, Faisal langsung melemparkan sebuah dokumen ke meja. Kamu tahu ini apa? Devi melihatnya. Itu adalah laporan internal perusahaan. Saya tidak mengerti, Pak. Faisal menatapnya tajam. Data ini dikirim ke perusahaan pesaing pagi tadi. Dunia Devi seperti berhenti. Apa? Dan file ini dikirim dari komputer kantor. Faisal menunjuk layar laptopnya. Kamu mau menjelaskan sesuatu? Devi menggeleng cepat. Saya tidak pernah mengirim apapun, Pak. Benarkah? Faisal menekan sesuatu di laptopnya. Sebuah rekaman kamera pengawas muncul di layar. Gambar itu menunjukkan seseorang membuka komputer di meja Devi tadi malam. Namun wajah orang itu tidak terlalu jelas. Yang terlihat hanya satu hal. Orang itu memakai kartu akses milik Devi. Devi langsung pucat. Itu bukan saya, Pak. Semua bukti mengarah ke kamu. Saya tidak pernah. Cukup. Suara Faisal memotong tajam. Devi terdiam. Selama ini aku mencoba memberi kamu kesempatan. Lanjut Faisal dingin. Tapi ternyata aku salah. Devi merasa napasnya mulai berat. Pak, tolong percaya saya. Faisal menatapnya tanpa ekspresi. Sulit mempercayai seseorang yang terus membuat masalah. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dada Devi. Tangannya yang memegang amplop putih mulai gemetar. Titik patah. Beberapa detik ruangan itu dipenuhi keheningan. Lalu Devi perlahan meletakkan amplop putih di atas meja. Faisal melihatnya. Apa itu? Devi menatap meja. Surat pengunduran diri saya. Faisal terdiam. Saya tidak ingin perusahaan ini dirugikan karena saya. Lanjut Devi pelan. Kalau memang semua orang berpikir saya masalahnya. Ia berhenti sebentar. Suara di tenggorokannya terasa berat. Lebih baik saya pergi.
Faisal tidak langsung menjawab. Tatapannya masih dingin. Baik, katanya akhirnya. Satu kata itu membuat hati Devi terasa benar-benar jatuh. Ia menunduk sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang pernah Bapak berikan. Setelah mengatakan itu, Devi berbalik menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti sebentar. Lalu berkata tanpa menoleh, saya benar-benar tidak pernah mengkhianati perusahaan ini. Pintu terbuka, dan Devi keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan, Maya berdiri tidak jauh dari sana. Seolah kebetulan lewat. Sudah selesai, tanyanya ringan. Devi tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Maya tanpa melihatnya. Maya menoleh ke arah ruang direktur. Senyumnya perlahan muncul. Permainannya berhasil. Di dalam ruangan, Faisal masih berdiri di tempatnya. Matanya tertuju pada amplop putih di meja. Surat pengunduran diri Devi. Entah kenapa, dadanya terasa tidak nyaman. Ia membuka amplop itu perlahan, lalu membaca isi suratnya. Tulisan tangan Devi terlihat rapi. Namun ada satu bagian yang membuatnya berhenti. Ada bekas tetesan air mata di kertas itu. Faisal menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, sebuah keraguan besar muncul di pikirannya. Bagaimana kalau dia memang tidak bersalah? Namun di luar gedung kantor, Devi sudah berjalan menjauh, tanpa tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah selamanya.